Jadi dalam urusan agama kita tidak berkiblat sama orang Saudi. Kita mengikuti penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab. Penjelasan guru-guru kita dulu dalam kitab-kitab itu yang menjadi pedoman. Yang ustaz-ustaz Salafi memang dari sana, dari Saudi. Agar kita ini terjaga, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita tidak terpengaruh dengan kelompok baru yang suka menyalahkan. Pertama, masjidnya dijaga, musholanya dijaga. Jangan sampai orang dari mereka memberi ceramah menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi washabihi wa man tabi'ahu mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufiq dan hidayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala dosanya dan diajarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jayati, di kesempatan kali ini kami tidak mengomentari sesuatu karena ini kami membawakan ceramah dari Kiai Haji Idris Romli, yang mana beliau itu ulama yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh Salafi Wahabi, dan beliau termasuk orang yang pernah berdebat dengan ustadz-ustadz Wahabi ini. Biar tidak penasaran apa saja apa inti ceramah beliau, mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Ciri-cirinya apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat subuh pakai kunut, betul. Dari dulu pakai kunut. Yang pakai kunut ini baru-baru ini. Dari dulu awal-awalnya kunut. Kemudian basmalahnya dibaca jahar, dibaca nyaring. Kemudian sebelum sholat membaca usolli fardhu subahi raka'ataini hadza mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau enggak baca usolli berarti terkontaminasi. Kalau yang asli bangsa kita baca usolli. Ini sholat. Habis sholat biasanya zikir jahar, zikir nyaring. Di sholat lalu doa bersama. Habis itu salam-salaman. Kadang salamannya 3 kali. Begitu nyampe habis sholat sunnahnya, qobliyah subuh salaman. Nanti selesai sholat subuh salaman. Habis itu mau turun salaman lagi. Ini ciri-ciri bangsa kita. Ini sholat 5 waktu. Kemudian ciri-ciri dalam hal budaya. Kalau ada keluarga meninggal, Ahlus Sunnah ini biasanya mengadakan acara kenduri atau tahlil ya, tahlil yang ada makanan. Dan ketika pemakaman dibacakan talqin. Kadang selain talqin dibacakan tahlil. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah kematian. Kemudian di bulan Rabiul Awwal menggelar maulid, peringatan maulid. Di bulan Rajab menggelar peringatan Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan menggelar peringatan Nuzulul Quran. Ini ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya secara umum seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari dulu sejak awal disebarkan seperti itu. Belakangan ini muncul aliran-aliran baru. Dan aliran baru yang disebut dengan aliran sesat. Dan aliran sesat ini banyak di negeri kita. Jangan dikira cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Kira-kira sejak 200 ya atau 150 tahun yang lalu ada 3 aliran sesat pertama kali muncul. Siapa? Pertama Salafi atau Salafi Wahabi atau Wahabi, terserah. Salafi Wahabi ini sama. Mereka sebenarnya Wahabi, cuma gak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Sejak dulu ada. Yang kedua Syiah. Ini Syiah. Yang ketiga kebatinan. Kebatinan ini orang-orang yang mengajak mengikuti ajaran tarekat atau tasawuf tetapi tidak sholat. Nggak sholat 5 waktu. Ini tasawuf. Ini 150 tahun yang lalu ini baru ada 3 aliran. Kira-kira kalau 150 tahun lalu ada 3 orang, sekarang ini anak cucunya berapa kira-kira? Kan ramai. Kalau sekarang ini aliran sesat sudah bukan 3 lagi. Ada berapa? Mungkin 30, mungkin 300, mungkin 3000. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan aliran sesat di daerah Tapal Kuda. Tapal Kuda ini Jawa Timur, Surabaya ke timur, yang meliputi kabupaten kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Berapa? 10 kabupaten. 10 kabupaten ini aliran sesat tercatat lebih dari 250 macam. Ini separuh Jawa Timur. Berarti kalau dipukul rata di Jawa Timur itu sekitar 500 macam aliran sesat. Pulau Jawa ini 6 provinsi. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa ada berapa aliran sesatnya? 5 kali 6, 3000. Indonesia ini berapa provinsi? Kalau tiap provinsi di luar Jawa misalnya 200 kali 33, itu berapa itu? Artinya banyak saudara, dan ini bukan kebanggaan, karena ini kelompok gak benar ini aliran sesat, jadi banyak. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling besar itu pertama Wahabi atau Salafi. Salafi ini paling besar. Yang nomor 2 dulu HTI Hizbut Tahrir, tapi sekarang sudah redup karena tahun 2017 dilarang oleh pemerintah. Yang nomor 3 Syiah.
Yang nomor 4, liberalisme, pluralisme. 5, 6, dan seterusnya. Nah, yang perlu sampaikan bagaimana menyikapi mereka. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus tahu gimana Salafi Wahabi ini. Pertama, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Salafi Wahabi ini termasuk aliran sesat. Mengikuti aliran sesat juga boleh, berdosa hukumnya. Orang ikut Salafi Wahabi hukumnya haram, berdosa. Mengapa? Karena kelompok tidak benar. Nah, makanya kita ini kalau punya anak ya, hati-hati, jangan sampai anak-anak kita belajar Al-Quran atau sekolah di tempat mereka Salafi Wahabi. Mengapa? Anak-anak ini kalau belajar di tempat mereka, maka sebentar lagi akan menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Dan ini betul, banyak durhakan pada saya. Pasti jadi anak durhaka. Mengapa anak durhaka? Pertama, orang tuanya disesatkan. Setelah itu naik kelas dikafirkan orang tuanya. Habis itu orang tuanya ditinggalkan. Ini Salafi Wahabi. Nah, apa bukti-bukti Salafi Wahabi ini? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Salafi Wahabi, kalau ibadah sholat, kalau sholat subuh biasanya nggak pakai kunut. Dan nggak pakai bukan karena nggak hafal. Kadang-kadang ada yang nggak pakai kunut. Ditanya kenapa nggak pakai kunut? Ini berwahabi. Bukan Ustaz, bukan berwahabi, memang nggak hafal. Bukan itu. Dia nggak pakai kunut karena menganggap kunut itu tidak sunnah. Kalau kita mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah kan menganggap baca kunut itu sunnah. Kemudian kadang-kadang ketika baca Fatihah agak lengkap, basmalahnya agak dibaca, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau mau sholat niatnya tidak dilafadzkan, nggak baca usolli, langsung aja nyelomong, langsung takbir. Dan habis sholat biasanya nggak baca zikir, imamnya langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak, jamaahnya nggak dengar baca apa dia, nggak dengar. Karena jamaahnya nggak dengar, jamaahnya bingung mau baca apa ini. Karena bingung, akhirnya jamaahnya toleh-toleh, bingung, akhirnya turun. Begitu turun, imamnya ikut turun. Ini ciri-ciri Wahabi sholatnya macam itu. Dan kalau sholat Jumat, Wahabi biasanya azannya sekali, betul. Kalau di Jawa azannya sekali, di tempat mereka pernah azannya sekali 2 kali. Hah? Sekali ya. Dan gak ada tongkat jadi masjidnya, betul. Gak pakai tongkat imam, kalau kita pakai tongkat. Ini sholat Jumat. Kita sholat Jumatnya ada qobliyah Jumat, mereka membid'ahkan qobliyah Jumat. Ini sholatnya. Kemudian tradisi mereka, ada orang mati gak ada talqin, gak ada bikin tahlil. Kemudian juga gak ada selamatan, gak ada kenduri, gak ada ziarah kubur orang mati. Nah, kemudian gak ada maulid, gak ada sholat mi'raj, ya macam-macam gak ada. Ini mereka. Nah, apa di antara bukti-bukti Salafi Wahabi itu tidak benar, sesat? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan ciri-ciri aliran sesat di akhir zaman. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'a al-Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran itu bagus, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Baca Quran. Ternyata orang yang baca Quran ini Rasulullah cemas, khawatir, takut. Mengapa? Berarti orang baca Quran model ini membahayakan. Jadi kata Rasulullah, sesuatu yang aku khawatirkan orang yang baca Quran. Mengapa Rasulullah khawatir? Padahal ini baca Quran. Diterangkan dalam hadis itu, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi wa shara ridaan lil Islam. Hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok bisa indah karena Al-Quran? Mungkin dia hafal Quran. Kemudian suaranya merdu kalau jadi imam, indah. Orang-orang senang. Kita ini kalau punya imam ya, suaranya merdu, baca Al-Qurannya bagus kan indah. Anaknya siapa ini? Coba belum kawin misalnya. Ini anaknya siapa? Mengapa? Mau ditawarkan sama anak tetangga atau mau diambil mantu misalnya. Quran indah. Setelah orang ini indah karena Al-Quran, wasu'ara bid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa menjadi penolong Islam? Mungkin dia jadi imam masjid, mengajak orang bertaubat kepada Allah, mengajar Al-Quran, buka rumah tahfidz, membuka pondok pesantren dan lain sebagainya. Setelah menjadi penolong Islam, apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah. Yang tidak syirik disyirikan, yang tidak haram diharamkan, yang tidak bid'ah dibid'ahkan, yang tidak sesat disesatkan. Kemudian bagaimana setelah merubah? Fansalakha minhu. Dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Al-Quran dilepas bagaikan ular melepaskan bajunya. Wa nabadahu wara'a dhahri. Dan Al-Quran dibuang jauh-jauh ke belakang. Setelah dia meninggalkan ajaran Al-Quran dirubahnya, fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Dipedang, dibunuh. Kalau punya pistol, tetangganya dipistol. Kalau punya bom, tetangganya dibom. Mengapa begitu? Waramahu bisyirki. Dan tetangganya dituduhnya syirik.
Jadi tetangganya disyirikkan. Kok bisa disyirikkan? Ajaran Al-Quran dirubah. Dia mengkafirkan pakai Al-Quran yang dirubah maknanya. Menyesatkan orang pakai Al-Quran yang dirubah penafsirannya, dirubah-rubah. Para sahabat bertanya, ayyuhuma aula bisyirki ya Nabi Allah? Siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, hai Nabi Allah? Apakah orang yang menuduh syirik ar-rami amil marmi? Apakah orang yang menuduh syirik atau orang yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balil rami. Justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, di dalam hadis ini, di antara tanda-tanda aliran sesat di akhir zaman, pimpinannya atau orangnya, ini Qurannya bagus. Indah karena Al-Quran, suaranya merdu karena Al-Quran. Dan dia menjadi penolong Islam, sampai-sampai orang memanggilnya Ustadz. Kadang-kadang orang memanggilnya Buya. Tapi bagaimana ajaran Al-Quran dirubahnya sama dia? Yang tidak syirik disyirikkan, yang tidak haram diharamkan, yang tidak sesat disesatkan, dan lain sebagainya. Siapa yang cocok dengan aliran ini? Yang jelas adalah aliran Salafi. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, karena video ceramah ini panjang, maka akan kami bagi menjadi 3 bagian ya, 3 sesi, yaitu 10 menit agar tidak membosankan. Dan walaupun demikian, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita bersama, dan tidak nantikan sesi yang kedua, yaitu part yang kedua tentang ceramah Ustadz Kiai Haji Abdul Somad mengenai Salafi Wahabi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.